Hari ini kita akan menjelajahi dunia konten kreator dalam konteks pendidikan, yaitu bagaimana kita bisa menggabungkan keahlian mengajar kita dengan kreativitas untuk menciptakan konten unggulan. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian bisa menggunakannya di RHK, yaitu rencana hasil kerja di PMM, yang di sana juga ada poin tentang pembuatan konten unggulan. Nah, terlepas dari itu Bapak Ibu mungkin bisa menguploadnya sebagai konten lain untuk sharing praktik baik, karya, dan sehingga apabila mungkin Bapak Ibu nanti dikontinuaskan secara kontinu dan insya Allah nanti bisa menghasilkan. Nah, Bapak Ibu, di webinar ini tentu kita akan membahas beberapa video ataupun beberapa tema tentang bagaimana konten-konten kita itu bisa menginspirasi, memotivasi siswa, terus kemudian bagaimana konten itu bisa berkembang, terutama bagaimana membrainstorming idenya. Jadi di sini sudah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa, narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, ada Mas Yoyo dan Pak Asro. Mas Yoyo sebagai konten kreator murni yang memiliki 3 channel YouTube yang luar biasa subscribernya dan sudah menghasilkan yang luar biasa juga. Juga ada ini Bapak Asro ini guru, tapi beliau adalah seorang konten kreator yang jika saya perhatikan, saya lihat di channel-channelnya beliau ini hampir tiap hari membuat konten, baik pembelajaran praktik baik, kemudian konten-konten lain, dan semuanya ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita semua bisa menyontoh beliau-beliau dan apa rahasianya, mungkin bagaimana menciptakan dan mengembangkan ide-ide itu, terutama Bapak Ibu mungkin pada saat ini karena PMM ini lagi hit-hitnya ya, jadi kita harus selesai pada Januari ini untuk menyelesaikan perencanaan, dan apabila Bapak Ibu memilih di situ untuk membuat konten unggulan, mungkin di sini kita bisa belajar bersama Bapak Ibu bagaimana from zero to Juanho. Terima kasih sebelumnya. Langsung ke Bapak Asro. Silakan Bapak Asro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Arif tadi bilang saya guru konten kreator, sebenarnya belum Bapak Ibu, karena belum menghasilkan seperti Pak Yoyo. Karena pada prinsipnya saya pernah memiliki channel Abu Zahra ini, pernah dimonetize juga menghasilkan, cuma memang seiring dengan perkembangan waktu karena campur ya dalam kontennya, maka per 27 April 2023 saya menghentikan channel ini. Maksudnya sudah tidak beroperasi secara aktif ya. Meskipun kadang-kadang suka upload 1-2 video yang sifatnya lebih ke dokumen panjang. Hal ini saya lakukan karena memang channel ini saking randomnya. Jadi buat saya tidak bertumbuh secara pesat. Saya akan coba share begini perjalanan saya Bapak Ibu. Kita mulai ketika Bapak Ibu nanti iseng-iseng nih kalau ada waktu biasa nonton YouTube gitu ya. Ketik saja nama Abu Zahra di sana, cari yang gambarnya ada yang di pegunungan tuh Bapak Ibu ya. Namanya Abu Zahra, di sana sudah 28.576 kalau angka tepatnya. Cuman memang sejak saya mendirikan channel ini 2012 ya, waktu itu belum banyak yang main di YouTube saat itu. Saya pikir kok nggak begitu masif gitu. Oh ternyata dikasih tahu tentang manajemen ini apa namanya channel YouTube-nya di bagian creator studionya. Bahwasanya ini terlalu random. Nanti Pak Yaya akan bisa menjelaskan kenapa Bapak Ibu kalau dalam mencari cuan, dalam hal ini monetize di AdSense YouTube, penentuan niche itu lebih besar kontennya nanti. Kalau ngelihat di channel Abu Zahra itu, konten-kontennya memang dominan sekarang-sekarang ini lebih ke pembelajaran. Mulai dari hal-hal yang remeh sampai dengan yang serius. Short juga lumayan banyak, cuman sekali lagi saya tidak begitu aktif. Konten terakhir saya kalau tidak salah, kalau melihat dari postingan tes video itu 1 bulan yang lalu. Artinya ya memang sudah tidak begitu
aktif ya. Jadi artinya ini menjadi kenangan yang menyenangkan karena memang sesuai dengan angka usia kelahiran saya waktu itu. Dalam proses pembuatannya ini saya memakai aplikasi Sejuta Umat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat sejarah perjalanan saya 2012 bisa membuat channel YouTube. Baru aktifnya itu tahun 2014 ya, mulai aktif mengunggah banyak video. Dan kalau pencapaiannya di tahun 2023 di tanggal 27 April yang barusan saya sebut, itu saya membukukan 4.530 video. Sudah sampai di level 4.500.000 lebih yang menonton, dan Bapak Ibu bisa lihat bergabung pada tanggalnya 31 Mei. Nah, berangkat dari sini Bapak Ibu pasti punya banyak pertanyaan, kok ada logo Astro Production di bawah. Pencapaian saya itu begini Bapak Ibu. Ketika kita sering konten pada beberapa momen, ternyata secara tidak langsung ini berbanding lurus dengan HRD zaman sekarang dalam mencari SDM-SDM yang mau di-hire oleh mereka. Ini karena saya mengajarnya di SMK Bapak Ibu ya, jadi ketika saya coba bertanya kepada banyak HRD yang mengikuti proses rekrutmen gitu di job fair ataupun apa yang pernah diselenggarakan di sekolah kami, bahkan juga ketika saya berkunjung ke beberapa event, mereka bilang peranan medsos itu sangat penting dalam tracing dan tracking para calon kandidat untuk menjadi pekerja mereka. Makanya gegara sering konten itulah saya bilang saya punya banyak beberapa peristiwa yang buat saya sih pencapaian ya. Yang pertama saya tentu bisa makan gratis ketika sedang mereview di beberapa tempat yang memang mereka butuh untuk direview gitu kan. Kedua, dapat tawaran jadi narsum di banyak event. Tentunya ini Bapak Ibu juga bisa melakukan pola yang sama sih. Yang penting Bapak Ibu yakin bahwasanya konten yang kita upload, yang kita unggah itu berisi kebaikan dan bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Yang ketiga itu saya bisa mendapat tawaran jadi kajur multimedia. Bapak Ibu kalau mau tahu, saya itu sebenarnya ngajar bahasa asing, dalam hal ini bahasa Arab di sekolah, di SMK. Saya pernah menjadi kajur multimedia di Papua Barat, ya kontraknya itu 5 tahun Bapak Ibu. Kalau ngomongin gaji, pasti gajinya lebih besar daripada yang di DKI. Bapak Ibu boleh tracking tentang gaji SM3T, itu besarannya lumayan. Jadi Bapak Ibu pasti akan dapat banyak benefit, mulai dari rumah dinas, kendaraan operasional, gaji yang cukup, dan juga makanya sudah ditanggung sama pihak pemerintah daerah di sana. Lalu saya pengen memberikan gambaran tentang kenapa kok sekarang kita bisa harus mengubah pandangan paradigma kita terhadap mengajar, dan juga kenapa guru harus menjadi content creator. Kelas kita sudah berbeda Bapak Ibu, bahwasanya dulu guru itu menjadi pusat informasi, sekarang kita hanya bisa kolaboratif aja sifatnya, tidak menjadi pusat sumber ilmu, katakanlah seperti itu. Karena kelas-kelas juga sudah mulai berubah, yang tadinya kita melihat ada papan tulis, mungkin sekarang sudah berganti menjadi papan cerdas, menghadirkan tablet dengan versi besar gitu kan. Kelas-kelas zaman now mungkin sudah mengalami kemajuan di sisi itu. Nah, sekarang saya ingin bagi tentang fenomena guru rasa TU semenjak kehadirannya yang saya besarin itu namanya PMM Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengalami hal yang sama, bahwasanya guru tahun 2020 semenjak pandemi sampai dengan sekarang, dampak dari pemberian tugas administrasi itu makin bertambah. Disadari atau tidak, bahwasanya kita kok makin kesini seperti TU ya, tenaga administrasi gitu. Bukan tidak boleh untuk bisa menjadi multitasking, cuman sepertinya saya punya kesimpulan orang-orang yang jago dalam administrasi, bisa membuat RPP, bisa mengerjakan sifatnya administrasi, itu kan pasti orang-orangnya tidak jago dalam berkreasi. Ini kayaknya berbanding lurus dengan yang ada di lapangan lah intinya. Temuan-temuan ini banyak sekali bahwasanya guru-guru yang terjebak dalam rutinitas dalam hal administrasi biasanya mereka tidak akan berani untuk berkreasi. Karena mereka terjebak dengan tatanan-tatanan yang baku, cenderung mengungkung kalau saya bilang. Dan ini langsung atau tidak langsung berdampak pada kekreatifan yang Bapak Ibu itu sendiri di kelas ataupun di sekolah. Ya, jadi mulai dari perangkat pembelajarannya, mengisi kinerja, harus mengikuti seminar di waktu senggang, kan? Kayaknya waktu guru itu terampas gitu. Anak-anak murid tidak dibersamai di kelasnya,
Belum lagi dapat tugas tambahan yang paling kacau adalah menjadi bendahara sekolah. Buat saya itu apa ya? Bagaimana mungkin kita bisa ketemu guru yang bisa berani konten ataupun kreatif kalau tugas tambahannya seperti itu. Influencer zaman sekarang juga sudah bersuara untuk tidak diam untuk menerima kondisi-kondisi yang makin membelenggu para guru. Nah, saya punya pertanyaan besar tentang digital content creator dalam hal ini kalau guru. Apakah itu bisa menjadi jalur kekinian menuju sukses cepat? Jawaban cepatnya adalah sangat mungkin untuk bisa menuju sukses cepat gitu. Karena ini dari konten bisa menghasilkan cuan dengan berbagai informasi dan masukan pendapatan dari berbagai sumber ini gitu. AdSense-nya dapat, di endorsement-nya dapat, bahkan jualan produknya dia sendiri pun akan dapat. Artinya pintu rezekinya tuh banyak dari satu hal yang bernama konten itu. Jadi Bapak Ibu ya belajarlah untuk berani untuk konten lah ini gitu. Saya ingin membeberkan beberapa fakta tentang kenapa konten itu menjadi yang cuan. Nanti akan dipaparkan langsung lagi oleh Pak Yoyo mungkin ya bahwasanya YouTuber itu memang menyenangkan ya. Jadi Bapak Ibu nggak apa-apa bikin konten tentang pendidikan meskipun katanya eh, itu kurang begitu banyak yang nonton katanya gitu ya. Nah dalam hal ini saya akan coba membawa satu yang di luar guru, tapi memang dia masih relate dengan dunia pendidikan ya Bapak Ibu. Namanya David Brandy. Kalau Bapak Ibu tenang terngiang-ngiang dengan review handphone ataupun gadget lainnya, dia bilang, "Hai guys, David di sini." Nah, kayaknya Bapak Ibu tahu tentang channel YouTube-nya si Gadgetin. Buat saya ini adalah fenomenal. Fenomenalnya adalah dia melanggar pakem dari semua konten multimedia yang kita sering pahami. Konten multimedia itu kan yang keren kan punya bumper yang bagus, terus editingnya keren, transisinya wow, luar biasa gitu ya, seperti yang disenangi anak muda zaman now. Tapi Gadgetin ini melanggar itu semua. Dia tidak punya bumper, baik intro maupun outro, tidak memberikan watermark di videonya, terus dia tidak memberikan transisi yang lebay ya, seperti film pada umumnya tidak ada transisi, tapi viewernya banyak gitu. Artinya dia sudah mendapatkan terakhir kalau nggak salah 13 juta ya subscribernya dia. Pencapaian yang luar biasa dari reviewer teknologi di Indonesia yang bisa berani punya statement saya tidak butuh jualan ke Bapak Ibu. Dia pernah bikin statement seperti itu. Bahwasanya ke Bapak Ibu itu cukup dengan menonton video saya, buat saya itu lebih dari cukup. Sampai se powerful itu dia berani ngomong seperti itu. Nah, saya itu sangat kagum terhadap sosok anak binus ini, jebolan binus dia ini ya. Ya, jadi saya pikir dia salah satu orang yang menginspirasi saya untuk berani mengulas apapun dengan apa adanya. Nah, saya coba merangkum beberapa clue ya tentang bagaimana sih menjadi guru pembuat konten. Konten kreator itu punya rules yang sebenarnya ini bisa nambah bisa kurang Bapak Ibu, nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu nanti bisa kontak-kontak, bisa berinteraksi dengan saya. Karena paparan saya cukup singkat Bapak Ibu, karena waktunya cuma 40 menit ya diberikan sama Pak Arif untuk supaya bisa menyampaikan kenapa Bapak Ibu harus bisa ngonten ya gitu. Iya, terima kasih Pak Asro atas paparan yang luar biasa sekali ini. Jadi ada beberapa yang bisa kita ambil dari paparan Bapak Asro, terutama guru sebagai konten kreator ya. Kenapa sekarang guru harus menjadi konten kreator. Jadi bagi guru-guru yang selama ini masih di zona aman, zona nyaman, karena PMM sudah RHK-nya konten unggulan ini, jadi guru sudah wajib menjadi seorang konten kreator juga untuk mengisi kinerja yang bagi teman-teman yang mengisi tentang konten itu. Ada beberapa yang saya petik dari Pak Asro tadi, terutama tentang bagaimana menjadi seorang konten kreator, terutama bagaimana manajemen waktu, kemudian memiliki ciri khas dalam channelnya. Kalau saya ciri khasnya kuliner, Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Mana di bidangnya kuliner. Bukan kalem, Mas. Bukan kalem, Mas, aslinya orang. Mungkin teman-teman yang kenal saya di sini tahu saya bukan kalem.
tapi sok kalem. Iya. Tapi kalau kuliner suka makan, makanya saya ciri khas berusaha untuk mencontoh Mas Yoyo ini dan Pak Asro ini. Kok guru ini nggak punya konten gimana? Kita selama ini di produksi film dan broadcast ngapain gitu? Iya, iya. Malah nggak punya konten sendiri gitu. Betul. Jadinya mungkin, tapi memang kami sejak 2011 punya konten YouTube. Di YouTube itu tertulis Desember 2011. Ya. Cuman karena memang belum waktunya Pak ya. Jadi ini kita harus terus belajar, apalagi PMM kita mau maksimalkan konten unggulan kita bisa sharing. Tapi luar biasa Pak Asro. Ya. Yang kurang tadi punya Pak Asro itu TikToknya Pak Asro. Belum. Oh, udah. TikToknya kan hampir tiap hari, luar biasa. Oh iya. Jadi nomornya kalau bisa di-share Pak Asro ke teman-teman juga supaya lihat statusnya Pak Asro yang selalu ngupdate video itu setiap hari, one day one content, one day one video. Itu saya saksikan sendiri, saya saksinya. Luar biasa. Jadi mirror, jadi Pak. Yang ketiga tadi yang saya bisa suplai adalah memaksimalkan konten juga. Kemudian kita harus konsisten. Nah ini konsistensi ini nanti kita juga belajar ke Mas Yoyo bagaimana konsistensi ini harus terus berlanjut sehingga menghasilkan cuan, karena luar biasa beliaunya Mas Yoyo ini. Ini salah satu YouTuber Bondoso yang luar biasa dengan subscribernya yang ratusan ribu. Mungkin di sini ada salah satu subscriber Mas Yoyo di sini, followersnya. Mungkin karena Mas Yoyo terkenal kalau di YouTube-nya ini sebagai Mas Ferry ya, Mas Ferry kalau tidak salah, sebagai aktor juga di film. Kemudian tadi harus mengikuti tren, jadi guru-guru harus mengikuti tren apa yang lagi viral, mungkin baik itu tentang pembelajaran ataupun berita-berita yang lagi viral sekarang. Tapi tidak berita yang film yang buruk-buruk ya, seperti mungkin ada sesuatu hal yang lagi viral sekarang ini mungkin yang tidak bisa kita ikuti untuk sebagai konten. Nah yang terakhir yaitu saling mendukung. Jadi kita harus saling mendukung sesama teman guru ya. Ini tapi ada pertanyaan saya Pak. Ya. Pak Asro, tidak apa-apa ya saya bertanya di sini. Mungkin nanti kalau berlanjutnya setelah Mas Ferry yang tanya adalah peserta. Bagaimana Pak Asro ini membrainstorming ide, menemukan ide. Tadi kan yang disampaikan adalah men-tracing ya. Akhirnya dari itu kan kita bisa men-tracing, bisa men-tracking dari medsos. Kemudian untuk menemukan niche tadi kan perlu ide, Pak. Terkadang kan, waduh, apalagi ide. Nah, teman-teman di sini pasti yang akan mengawali itu mesti terbentur dari itu. Untuk menemukan niche-nya, ciri khasnya, membrainstorming idenya, mau bikin apa nih, guru mau konten kreator bikin apa gitu Pak. Monggo. Iya, kalau betul sekali itu Pak. Iya, kalau Pak Arif kan terbiasa dengan bagaimana membuat skenario pembuatan film yang baik, atau dalam hal ini kalau diimplementasikan sebagai guru, relate-nya dengan bagaimana membuat skenario pembelajaran yang baik gitu kan. Buat saya kalau memang Bapak Ibu mentok di ide apa yang harus dituangkan, mulailah dari yang paling relate dan itu bersama dalam kehidupan sehari Bapak Ibu. Kalau saya tinggal di pegunungan atau di pedesaan katakanlah gitu ya, saya akan explore habis-habisan bagaimana memberikan konten tentang indahnya kalau kita itu bisa tinggal atau hidup di suasana desa atau pegunungan. Saya di Papua Barat itu tidak ingin kehilangan banyak momentum itu Bapak Ibu. Makanya saya eksplor banget alam Papua Barat itu ketika mendapati tawaran untuk bisa PPDB kami itu pakai perahu, bukan perahu, kapal boat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cari dengan nama atau keywordnya SMKN 1 Kaimana. Itu insya Allah dominannya yang supply saya. Jadi dalam kapal itu sehari saya dan teman-teman menganggarkan untuk bisa mencari murid ke Papua itu 4 juta untuk beli solar dan biaya kapalnya. Kami harus menjemput antara satu pulau ke pulau yang lain. Nah, itu alamnya bagus-bagus Bapak Ibu, meskipun kadang-kadang memang ketemu area-area yang membahayakan ya, mulai dari pusaran air di Laut Papua itu kan memang ganas ya, makanya banyak yang nggak begitu tertarik untuk tinggal di sana.
Nanti saya pengen banget share cuma karena waktu saya terbatas. Bapak Ibu nanti searching aja di keywordnya SMKN 1K mana pakai kata kunci belakangnya adalah Abu Zahra. Itu perjuangan kami untuk mendapatkan murid se-wow itu kalau saya bilang gitu kan. Nah, itu yang saya pikir gampang untuk bisa dijadikan ide awal untuk bagaimana membuat konten kita. Bagaimana PPDB itu bisa diceritakan, bagaimana kegiatan OSIS pemilihannya, terus kegiatan yang rutin mengaji, senam, apalagi rapat antar guru. Kalau Bapak Ibu sudah punya mental untuk ambil handphone, ya, terus untuk merekam setiap kejadian dari banyak angle ya, saya bilang jangan satu angle doang. Pokoknya Bapak Ibu harus tahan malu sebagai dokumentator dan itu naik level sekali-sekali menjadi vlogger gitu kan, nanti naik level lagi menjadi influencer, nah terus naik. Bapak Ibu nanti akan ketemu trackingnya sendiri, setiap hari Bapak Ibu akan dibanjiri banyak ide. Saya sendiri kadang-kadang masih suka bingung hari ini mau ngapain ya, karena besok acaranya ini nih, saya harus membuat urutan dari yang genting, yang penting sampai dengan yang kayaknya nice to have aja untuk bisa ditayangin, kalau bisa syukur nggak ya udahlah buat stok untuk story-story apalah gitu. Sampai sampai sebegitunya gitu setiap hari. Kenapa saya kadang-kadang malah kehabisan untuk mengurutkan prioritasnya mana yang harus saya buat duluan gitu. Nah, kalau guru pelajaran yang lebih menyenangkan itu kan guru olahraga, itu kan karena memang banyak praktek, itu sebenarnya menyenangkan tuh dieksplor. Guru bahasa, wah lebih keren lagi karena dia bisa bermain banyak skenario di pembelajarannya. Saya pikir guru apapun pada prinsipnya itu adalah konten. Setiap mapel apapun yang kita ampu itu adalah konten gitu. Kenapa nggak kita buat? Bahkan yang paling gampang adalah tentang bagaimana sidang prakerin. Pak Arif di SMK-nya ada prakerin nggak Pak? Ada Pak. Disidangkan nggak? Oh, kalau dulu iya Pak. Oh iya, Sekarang artinya mungkin ya masih. pernah dibuat dokumentasinya nggak Pak dengan sedikit sinematik gitu atau yang mungkin lebih Pernah. pernah ya. Nah, artinya seperti itu. Uh, Sebenarnya kalau ditanya kan kita nggak kehabisan ide Bapak Ibu. Karena sebagai guru kita punya banyak sisi lain yang kayaknya ini belum pernah tayangkan. Dulu saya ketika ngeliat sidang prakerin kok kayaknya belum ada yang bikin nih. Begitu saya upload, oh ternyata jadi banyak referensi di beberapa guru-guru yang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa kalau yang di SMK. Kalau di SD mungkin apa gitu, permainan-permainan dan banyak ice breaking kali ya yang bisa dipakai. Kira-kira saya lebih bisa melihat guru SD kan lebih atraktif ya. Harusnya dia lebih punya banyak konten itu daripada guru-guru yang tingkat atas gitu kan. Kelas rendah itu kan lebih menyenangkan dalam membuat konten yang lucu-lucu karena pasti pangsa pasar mereka adalah audiensnya anak-anak kecil, itu jauh lebih militan biasanya mereka itu. Iya. Itu Iya. Pak. Ya, terima kasih Pak Astro, luar biasa penjelasannya. Jadi yang sudah disampaikan tadi mulai dari sekitar, Ya, itu kita ambil yang sudah paling relate ide. aja dengan Kita berangkat dari sekolahan sampai rumah. dari rumah ke sekolah tuh banyak ide. Betul. Pilih salah satu untuk yang menjadi ciri khas, jadi tidak random ya. Ya. Niche-nya ketemu.